Mari kita mulai dengan pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Berlanjut mengenai demokrasi secara umum, pengertian dari demokrasi Pancasila Orde Baru adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Era ini merupakan era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama pemerintahan pada masa Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk pembahasannya, di masa Orde Baru, demokrasi Pancasila mulai diterapkan. Demokrasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sangat diutamakan. Namun di masa ini beberapa orang yang menyuarakan kritikannya terhadap sistem pemerintahan bisa hilang atau ditangkap. Dalam hal ini dibuktikan bahwa penggunaan demokrasi Pancasila belum sepenuhnya berhasil. Ciri-ciri demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif sangat jarang terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Yang kedua, ada rekrutmen politik bersifat tertutup. Pada masa Orde Baru, rekrutmen politik bersifat tertutup kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilu. Sedangkan pengisian jabatan tinggi negara dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilakukan sebanyak 6 kali dengan frekuensi teratur, yaitu setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum pada masa tersebut masih jauh dari semangat demokrasi, dan pemilu tidak melahirkan persaingan yang sehat. Ciri yang keempat adalah pelaksanaan hak dasar warga negara. Persoalan mendasarnya yaitu selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat, pengekangan kebebasan pers, media massa dicabut surat izin penerbitannya, dan kebebasan berpendapat menjadi langka dan mewah pada saat itu. Kelebihan demokrasi Pancasila pada Orde Baru. 1. Dilaksanakannya pemilu sehingga kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan. Yang kedua, tingkat pengangguran mulai menurun. 3. Munculnya gerakan nasionalisme yang mengkampanyekan kecintaan atas produk dalam negeri. Yang keempat, peningkatan keamanan di dalam negeri. 5. Suksesnya program-program pembangunan masyarakat seperti transmigrasi, gerakan wajib belajar, gerakan orang tua asuh, dan lain sebagainya. Kelemahan demokrasi. 1. Pemerintahan oleh orang yang tidak kompeten. Dalam demokrasi, terkadang kita menemukan orang yang tidak cocok di posisi pemerintahan tertentu, karena setiap warga negara dapat menduduki posisi tersebut. 2. Pemilih tidak tertarik untuk pemilu. Persentase pemilih dalam pemilu kebanyakan tidak sampai 90% karena masih banyak yang apatis dan memilih golput daripada menentukan pilihannya yang tidak sesuai. 3. Pengaruh kuat dari partai politik. Banyak kader dari partai politik mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. 4. Penyalahgunaan dana rakyat. Banyak ditemukan penyalahgunaan dana dan cenderung terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan. Dari materi ini, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru merupakan sebutan bagi pemerintahan pada masa Soeharto. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang disebut Super Semar. Demokrasi Pancasila ini mengakibatkan banyak sekali masalah dan yang akhirnya mundurlah Soeharto dari masa jabatannya.
dan dikatakan sebagai akhir dari masa Orde Baru. Teman-teman sekalian, di penghujung video ini, seperti yang dikatakan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Demokrasi bukan hanya sekedar penguasa dan birokrasi yang kuat, tetapi rakyat yang bebas untuk berserikat. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.